Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sebagai umat Islam, kita memiliki satu dari beberapa perintah yang sangat wajib dikerjakan. Perintah itu adalah cara seorang hamba untuk berkomunikasi kepada Rabb-Nya. Perintah itu adalah sholat. Begitu wajibnya perintah ini, sampai-sampai sholat menjadi salah satu pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ikatan janji di antara kami umat Islam dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menjadi kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Akan tetapi, walaupun sholat sudah menjadi perintah yang wajib dilaksanakan, masih banyak di antara kita yang enggan untuk mengerjakannya. Padahal kelak di alam kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan sebuah siksa yang sangat mengerikan. Lantas, apakah siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat di alam kubur? Benarkah mereka akan disiksa dengan ular yang sangat mengerikan? Lalu bagaimana siksaan mereka kelak di hari kiamat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Ular penyiksa orang yang meninggalkan sholat di alam kubur. Salah satu makhluk rahasia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi siksa bagi orang-orang yang enggan menunaikan sholat adalah ular Suja'ul Aqra. Makhluk ini adalah beberapa ekor ular yang panjang dengan mata yang terbuat dari api neraka. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa ular ini adalah ular penyiksa yang memiliki mata merah dan juga panas. Panas ini berasal dari api neraka, kukunya terbuat dari besi, dan panjang ular ini diciptakan oleh Allah seperti perjalanan sehari semalam. Ular ini memang diciptakan untuk menyiksa manusia yang memiliki dosa, namun ular ini hanya mendatangi orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Qurratul Uyun menyebutkan bahwa ular itu berkata, "Aku ini Suja'ul Aqra." Suaranya bagaikan petir yang menyambar, dan ular itu berkata, "Tuhanku menyuruhku agar memukulmu karena telah menyanyiakan sholat subuh dari subuh sampai zuhur, dan agar memukulmu karena telah menyanyiakan sholat zuhur dari zuhur sampai asar, dan agar memukulmu karena telah menyanyiakan sholat asar dari asar sampai maghrib, dan agar memukulmu karena telah menyanyiakan sholat maghrib dari maghrib sampai isya." Ketika ular itu memukulnya dengan satu kali pukulan, maka yang dipukulnya masuk ke dalam tanah sedalam 10 hasta. Lalu ular Suja'ul Aqra memasukkan kukunya ke dalam tanah, kemudian mengeluarkannya kembali, dan siksaan itu tiada henti-hentinya sampai hari kiamat. Tidak hanya sampai di situ, siksaan lain bagi orang yang meninggalkan sholat fardu juga pernah diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang melakukan Isra Mi'raj. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepalanya menjadi pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah mereka ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayat Tabrani. Siksa orang yang meninggalkan sholat di hari kiamat. Tidak hanya disiksa di alam kubur saja, siksa bagi orang yang sering meninggalkan sholat juga akan ia rasakan kelak di hari kiamat. Orang-orang yang meninggalkan sholat fardu diberikan siksa untuk dimasukkan ke dalam neraka khusus yang bernama neraka Saqor. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran.
apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Al-Quran Surat Al-Mudassir ayat 42 sampai 46. Dalam kitab Irsyadul Ibad, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan bahwa ada 15 bentuk siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Semuanya terbagi menjadi 3. 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan lainnya terjadi saat dibangkitkan dari alam kubur. 6 siksaan ketika hidup di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, dihilangkan tanda-tanda kesolehan dari wajahnya, segala amal baiknya tidak mendapatkan pahala, doanya tidak akan dikabulkan, tidak mendapatkan bagian doa dari doa orang-orang soleh, dan akan dibenci oleh kebanyakan orang. 3 siksaan saat meninggal, yaitu mati dalam kondisi terhina, mati dalam kondisi lapar, dan mati dalam kondisi haus yang hausnya tidak akan hilang walaupun diminumkan 1 lautan. 3 siksaan di alam kubur, yaitu kuburnya akan menyempit hingga tulang-tulang rusuknya saling berhimpitan. Ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelibang di atas bara, dan di alam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama As-Suja Al-Aqra. Sedangkan 3 siksaan terakhir, yaitu ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar, yaitu hisab yang berat, dibenci Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah beberapa hal yang mengerikan yang akan didapatkan jika seseorang masih enggan untuk mengerjakan sholat. Makhluk Allah yang bernama Sujaul Aqra akan siap mencekram orang-orang yang melalaikan sholatnya. Selain itu, orang-orang yang melalaikan sholat juga akan mendapatkan 15 siksaan lainnya. Ada yang didapatkan ketika di dunia, ketika meninggal, di alam kubur, dan ketika dibangkitkan saat hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا.